Apakah kamu percaya? Akhir pekan biasa malah menjadi sejarah Jepang. Salah satu tragedi paling mengerikan. Akihabara tahun 2008. Jalan yang penuh dengan mimpi dunia anime. Berlumur darah. 7 nyawa hilang begitu saja. Apakah kamu ingin tahu apa yang terjadi di baliknya? Ini bukan kasus sederhana. Adalah kehancuran batin seseorang. Adalah luka tersembunyi masyarakat. Yang akan kita ceritakan hari ini adalah kisah Tomohiro Kato, jiwa yang tertindas dan terdistorsi. Bagaimana melangkah menuju jalan kehancuran? Jika kamu seperti saya, terpesona dengan kebenaran di balik kemanusiaan, jangan pergi dulu. Akihabara, pasti kamu pernah dengar. Dari pusat elektronik Tokyo, berubah menjadi tempat suci dunia anime, game, cosplay. Di sini adalah surga impian banyak orang. Anak muda mengenakan pakaian unik, tertawa dan bercanda di jalan. Udara dipenuhi aroma kebebasan. Tapi siapa sangka, tanggal 8 Juni tahun 2008, surga ini akan menjadi neraka di bumi. Tomohiro Kato. Siapa dia? Tanggal 28 September tahun 1982. Lahir di Goshogawara, Prefektur Aomori. Keluarga kelas menengah biasa. Ayah bekerja di perusahaan keuangan, melakukan pekerjaan manajemen. Ibu adalah ibu rumah tangga penuh waktu. Dan seorang adik laki-laki 3 tahun lebih muda. Sekilas, keluarga ini tampak biasa. Seperti jutaan keluarga Jepang. Tapi kenyataannya, jauh lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Ibu, dia adalah mimpi buruk Kato. Keras hingga mencekik. Sejak Kato kecil, dia mengendalikan segalanya. Belajar dan kehidupan. Tanpa kebebasan sama sekali. Kato suka mobil. Suka mesin. Tapi ibunya tidak mengizinkan. Tujuan yang dia tetapkan untuknya adalah masuk SMA Aomori, lalu masuk Universitas Hokkaido. Itu obsesinya. Tapi bukan mimpi Kato. Cara pendidikannya bagaikan mimpi buruk. Bisakah kamu bayangkan? Seorang anak laki-laki kecil dipaksa menghafal perkalian saat mandi. Jika salah, kepalanya ditekan ke air. Menangis pun tidak boleh. Ibunya bahkan membuat kartu. Setiap kali Kato menangis, mereka tempelkan satu kartu di dinding. Saat terkumpul 10, mendapat hukuman yang lebih berat, seperti tidak boleh makan atau berdiri sepanjang malam. Katakan, apa ini masih ibu? Penindasan seperti ini sedikit demi sedikit menggerogoti Kato. Dia mulai berubah. Kelas 1 sekolah dasar. Dia bahkan memukuli teman sekelas hanya karena tidak berbaris rapi. Ini bukan kenakalan anak-anak. Adalah pelampiasan kemarahan batinnya. Saat dewasa, dia semakin pendiam. Tidak tahu cara mengekspresikan emosi dengan kata-kata. Hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Bayang-bayang ibunya berakar dan tumbuh di hatinya. Saat masuk SMP, kendali ibunya masih belum melepas. Kato masuk SMA Aomori. Itu sekolah ibunya dulu. Dia bangga dengan itu. Tapi Kato, dia ingin bermain bisbol. Dilarang. Ingin bermain lebih lama dengan teman. Dilarang. Di rumah tidak diizinkan. Apapun yang tidak terkait belajar, bahkan berpacaran, menjadi dosa.
Saat SMA, Kato jatuh cinta. Menulis surat cinta secara diam-diam, menyembunyikannya dengan hati-hati. Tapi ibunya menemukannya. Dia menyita surat-surat itu dan menempelkannya di kulkas, mempermalukannya di depan keluarga, mengancam bahwa jika tidak putus, dia akan pindah sekolah. Kato tidak punya pilihan, harus mengakhiri hubungan itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Akhirnya, dia meledak. Suatu makan malam, ibunya memarahinya lagi soal nilai, memarahi hingga mulai memukul, mencubit wajahnya, menarik rambutnya, dan mengejarnya dengan sapu. Kato tidak tahan lagi, memukul dengan satu tinju. Kacamata ibunya pecah. Sudut mata ibunya terluka. Darah mengalir. Sejak hari itu, kekerasan Kato tumbuh liar seperti rumput. Dia mulai menghancurkan barang, kamar penuh dengan jejak kerusakan. Suatu kali, dia bahkan memecahkan kaca sekolah dengan tangan penuh darah saat pulang. Ibunya ketakutan, tapi dia tidak merenung. Malah semakin keras. Batin Kato semakin terdistorsi. Saat lulus SMA, dia tidak masuk Universitas Hokkaido. Ibunya sangat kecewa. Tapi Kato sudah tidak peduli. Dia memilih perguruan tinggi teknik otomotif. Ingin mengejar minatnya. Tapi takdir tidak membiarkannya. Nilainya buruk. Tidak mendapat sertifikasi mekanik. Setelah lulus, dia hanya bisa bekerja sebagai pekerja kontrak, mengembara ke seluruh Jepang, tanpa tempat tinggal tetap. Pekerjaan tidak lancar. Konflik terus-menerus. Sifat Kato membuatnya tidak bisa lama dimanapun. Tidak punya satupun teman. Dia mulai kecanduan internet. Forum menjadi tempat perlindungannya. Di sana, dia menggunakan nama pria jelek dan kesepian sebagai idenya, mencurahkan kesedihannya. Dia merasa akhirnya punya tempat. Tapi internet bukan surga sejati. Dia aktif di forum, mendapat sedikit popularitas. Tapi tidak lama, muncul akun tiruan. Seperti pria kesepian dan jelek, pria jelek, kesepian, dan beracun. Akun-akun ini menyamar sebagai dia, mengacau di mana-mana, dan troll yang sengaja memprovokasi. Rasa keberadaan Kato yang sedikit, dirampas sedikit demi sedikit. Kemarahannya menumpuk seperti gunung berapi. Mei tahun 2008, perusahaan kontrak memberitahu pemutusan. Dunia Kato hancur total. Tanggal 5 Juni, dia pergi bekerja, tapi mendapati seragam kerjanya hilang. Dia yakin ini sengaja dilakukan perusahaan. Penghinaan terakhir. Dia tidak tahan lagi, langsung mengundurkan diri, dan tidak pernah kembali. Malam itu, dia menulis di forum, "Saya rasa saya paham, membunuh siapa saja boleh. Ini bukan lelucon." Rencana jahat terbentuk di pikirannya. Dia ingin membuktikan dirinya, ingin membuat seluruh dunia mengenamanya. Tanggal 6 Juni, Kato pergi ke kota Fukui, menghabiskan 35.000 yen, membeli 6 pisau belati, dan juga sarung pisau dan tongkat. Hari berikutnya, dia naik kereta ke Akihabara, menjual perangkat lunak komputernya, mendapatkan sedikit uang, lalu berkeliaran di jalan, mengenali medan dan kondisi jalan.
Dia sudah memutuskan di sini melakukan sesuatu yang besar. Tanggal 7 Juni, dia kembali ke kota Numazu, mencari perusahaan penyewaan mobil, dengan uang dari menjual perangkat lunak, menyewa truk van 2 ton, berbohong bahwa itu untuk pindahan. Semua sudah siap. Rencananya, seperti jaring, semakin erat. Tanggal 8 Juni, pagi hari, dia mulai memposting di forum. Saya akan membunuh, menabrak orang dengan mobil. Jika mobil tidak bisa, saya pakai pisau. Selamat tinggal semuanya. Kata-kata ini seperti hitungan mundur. Setiap beberapa menit, memperbarui sekali. Sangat mengantuk. Ditangkap adalah yang terburuk. Waktunya tiba. Hujan turun deras. Emosinya bergulir dalam kata-kata. Hari itu adalah hari Minggu. Akihabara penuh sesak. Surga pejalan kaki. Ramai seperti festival. Anak muda tertawa. Cosplayer berpose untuk foto. Seniman jalanan memainkan gitar. Tak seorang pun menyangka kematian sedang mendekat. Pukul 12.30 menit. Lampu merah di persimpangan menyala. Kato mengemudikan truk. Langsung menerobos. Dengan kecepatan 40 km per jam. Langsung menuju kerumunan. 5 orang tertabrak. Mobil menabrak toko dengan keras. Baru berhenti. 3 orang luka parah. 2 orang tewas di tempat. Orang-orang di sekitar mengira itu kecelakaan lalu lintas. Semua mendekat untuk melihat. Beberapa orang berteriak minta tolong. Ada yang mengeluarkan ponsel untuk memanggil polisi. Tapi saat itu, Kato melompat dari mobil. Dia tidak lari, malah mengeluarkan pisau belati. Seperti orang gila, menerjang kerumunan. Dia berteriak, mengayunkan pisau, menusuk siapa saja yang dekat. Teriakan, rintihan, darah berceceran di tanah. Orang-orang ketakutan berlarian. Adegan menjadi kacau. Dalam waktu 2 menit, dia melukai 12 orang. 5 di antaranya tidak bisa berdiri lagi. Seorang mahasiswi berusia 21 tahun, seorang remaja berusia 19 tahun, seorang lansia berusia 74 tahun. 7 nyawa hilang begitu saja. Keluarga mereka masih menunggu mereka pulang. Polisi segera tiba. Seorang polisi patroli berlari ke lokasi, melihat Kato memegang pisau berdarah. Polisi mengeluarkan pistol, berteriak memperingatkan, turunkan senjata, atau saya tembak. Kato terdiam sejenak, lalu menyerah. Pisau jatuh ke tanah. Dia mengangkat tangan, mencoba menenangkan polisi. Polisi lain tiba, bersama-sama menekan Kato ke tanah, memborgolnya, memasukkannya ke mobil polisi. Seluruh proses kurang dari 10 menit. Tapi Akihabara sudah berubah. 17 orang dibawa ke rumah sakit. 7 orang tidak terselamatkan. Yang termuda 19 tahun. Yang tertua 74 tahun. Korban perempuan satu-satunya adalah mahasiswi berusia 21 tahun. Hari itu dia hanya ingin jalan-jalan. Setelah Kato ditangkap, saat interogasi, dia berbicara ringan. Hidup terlalu membosankan. Datang ke Akihabara untuk membunuh siapapun tidak masalah. Dia juga bilang,
Dirinya sakit jiwa. Masa kecilnya penuh trauma. Ingin menggunakan itu untuk menghindari tanggung jawab. Tapi hasil evaluasi mental mematahkan klaimnya. Evaluasi menunjukkan Kato sepenuhnya normal. Bisa membedakan baik dan buruk. Memiliki tanggung jawab penuh. Kekejamannya bukan penyakit, melainkan pilihan. Dia memilih kehancuran. Memilih menyakiti orang tak bersalah. Proses persidangan sangat panjang. Oktober tahun 2008. Evaluasi mental selesai. Maret tahun 2011. Pengadilan Distrik Tokyo menghukumnya mati pada sidang pertama. September tahun 2012. Pengadilan Tinggi mempertahankan putusan. Kato tidak terima. Terus mengajukan banding. Hingga tahun 2015. Mahkamah Agung mengkonfirmasi hukuman mati. Putusan menjadi final. Di penjara, Kato menulis 4 buku. Diterbitkan dengan namanya. Mencatat masa kecilnya, kasusnya, psikologinya. Ada yang membelinya. Ada yang mencacinya tak tahu malu. Dia ingin memutihkan dirinya. Tapi siapa yang akan memaafkan? Seseorang yang merenggut 7 nyawa. Keluarganya juga hancur. Orang tua dengan adiknya terus pindah rumah. Ingin menghindari opini publik. Tapi wartawan selalu menemukan mereka. Adiknya lebih menderita. Dia tidak melakukan kesalahan, tapi hidup di bawah bayang-bayang kakaknya. Bercinta ditolak. Mencari kerja ditolak. 6 tahun kemudian, dia memilih bunuh diri. Satu keluarga hancur total. Akihabara berubah selamanya. Jalan yang ramai itu diselimuti bayang-bayang. Seminggu setelah kejadian, pemerintah mengumumkan menutup tanpa batas waktu surga pejalan kaki hingga tahun 2011. Setelah memastikan aman, baru dibuka kembali. Tapi banyak orang tidak berani datang lagi. Kasus ini mengguncang Jepang. Pemerintah mulai memperketat hukum. Membeli pisau harus terdaftar. Penjualan online dilarang. Masyarakat mulai merenung. Mengapa seorang pemuda menjadi seperti ini? Salah keluarga? Atau ketidakpedulian masyarakat? Kekejaman Kato hanya puncak gunung es. Di baliknya adalah keluarga yang menekan, jiwa yang kesepian, jarak antar manusia yang semakin jauh. Jika seseorang melihat penderitaannya lebih awal, menariknya keluar lebih cepat, mungkin tragedi tidak akan terjadi. Tapi menemukan bukan hal mudah. Saat itu ada cendekiawan yang memperingatkan, perilaku balas dendam kepada masyarakat ini akan semakin banyak. Masyarakat Jepang sedang menghadapi krisis tersembunyi. Suasana acuh tak acuh, lingkungan yang menekan, membuat banyak orang hancur dalam diam. Kato bukan monster. Dia pernah anak kecil, suka mobil, suka tersenyum, tapi keluarga yang menyimpang dan masyarakat yang dingin mengubahnya jadi iblis. 7 nyawa, keluarga yang tak terhitung hancur. Katakan, siapa yang harus bertanggung jawab? Saya ceritakan ini bukan untuk menakutimu, tapi agar kamu berpikir di sekitar kita. Apakah ada Kato lain? Mungkin mereka sedang berjuang atau diam,
Jika kita lebih peduli, lebih hangat, bisakah kita cegah tragedi? Kali depan, kita ceritakan kisah lain. Semoga kamu masih di sini. Jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa di episode berikutnya.